Shalom. Tuhan, semakin semarak kita akan menyongsong untuk perayaan Natal, dan tentu kita akan semakin giat terdorong untuk dapat semakin setia sama Tuhan. Dan masih banyak hal yang perlu kita benahi, ada banyak hal yang perlu kita kerjakan agar kita mengalami progres kemajuan ke depan, sehingga kita bisa melihat sesuai dengan firman Allah, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Itulah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, kepada kita sekalian, agar kemajuan kita nyata kepada semua orang. Dan untuk bisa supaya kemajuan kita nyata, kita mengalami sebuah progres, sebuah kemajuan, sebuah kehidupan yang diberkati, sebuah kehidupan yang berkemenangan. Bahkan kata lagu tadi, kita sudah menyanyikan sebuah tema lagu, bagaimana kita bisa lebih dari pemenang. Dan untuk bisa mencapai lebih dari pemenang, maka penting buat kita untuk dapat mengerti firman Tuhan hari ini. Saya mengajak kita untuk membahas, yaitu mengapa penting ada kesatuan hati. Mengapa penting ada kesatuan hati? Ada banyak hal yang kita inginkan dalam hidup ini, tetapi apa yang kita inginkan seringkali tidak bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena tidak adanya kesehatian. Dan kita bisa melihat sekarang bagaimana pentingnya adanya kesehatian itu di dalam kehidupan kita, baik pribadi maupun kehidupan bersama tentunya. Karena firman Allah berkata, mari kita baca dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang kedua. Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ulangi 1, 2, 3. Ini segala sesuatu berawal dari sini. Apakah kita mampu sehati sepikir? Apakah kita juga memiliki satu kasih yang sama? Dan apakah kita memiliki satu jiwa yang menggerakkan keinginan dan sebagainya itu juga sama? Dan apakah kita juga memiliki satu tujuan yang hendak kita capai bersama? Jika semua ini berbeda dan kita tidak bisa menyatu, maka tentu perjalanan kita akan berbeda satu dengan lainnya, dan apa yang ingin kita capai menjadi sulit dapat tercapai. Bagaimana kehidupan kita bisa berkemenangan jika semua harus kita jalani dalam perjuangan kehidupan seorang diri atau masing-masing menjalani kehidupannya. Jemaat Tuhan di tempat ini akan seperti ini, bahkan mengalami kemerosotan jika kita tidak sehati. Dan jika jemaat ini tidak memiliki kesehatian, gembala dengan tim penggembalaan, seluruh pengerja, pelayan Tuhan, bahkan dengan jemaat atau antar jemaat itu sendiri tidak memiliki kesehatian, bagaimana kita bisa membangun satu komunitas yang sehat, yang disukai semua orang, seperti apa yang pernah terjadi dalam peristiwa yang dicatat Alkitab, kehidupan jemaat mula-mula. Betul? Ya. Kemudian firman Allah juga menyatakan, Mazmur pasal 133 ayatnya yang ke-1 kita baca bersama, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Neraka akan cepat tiba sebelum kita sampai di sana ketika kita nggak rukun, betul? Selalu ribut. Kenapa? Nggak ada kesehatian. Kita mungkin tinggal bersama-sama. Kita mungkin ada bersama-sama. Kita mungkin ada dalam satu komunitas bersama. Tapi dalam komunitas itu tidak ada kerukunan, tidak ada kesehatian, tidak ada sesuatu yang sama di antaranya. Sehingga yang terjadi selalu adanya pertentangan dan perdebatan yang tidak ada ujungnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kesatuan hati adalah
salah satu kehendak Tuhan bagi umatnya. Dari awal penciptaan Tuhan menciptakan manusia untuk hidup bersama dalam harmoni, saling melengkapi dan mendukung. Namun dosa seringkali merusak sebuah hubungan, membawa perpecahan, kemudian terjadinya sebuah egoisme dan konflik yang tidak pernah habis-habisnya. Oleh karena itu kita dipanggil bagaimana memulihkan kesatuan hati melalui kasih Tuhan. Kasih Tuhanlah, kata firman, yang menyempurnakan dan yang mempersatukan. Nah, mengapa sekarang kita coba pahami bahwa kesatuan hati itu dikatakan penting? Kenapa kira-kira? Kenapa kesatuan hati itu penting? Menurut kita penting nggak? Kenapa pentingnya? Apa tadi? Yunus apa? Biar searah setujuan. Terus apa lagi? Biar searah setujuan. Apa lagi? Kenapa dia penting? Terus kalau searah setujuan kenapa emangnya? Bisa tercapai. Good. Ada lagi? Ada banyak manfaatnya, ada banyak kegunaannya. Dan hari ini saya tampilkan 4 poin. Yang pertama adalah bahwa kesatuan hati itu apa? Mencerminkan kehadiran Tuhan. Tuhan gak hadir di tengah-tengah keributan. Gak ada Tuhan di situ. Bahkan cerita ilustrasi yang pernah saya dengar, ketika saya dengar sebuah khotbah Yusuf Roni, malaikat Tuhan diutus Allah untuk membawa berkat kepada sebuah rumah tangga. Tapi ketika dia datang menghampiri rumah itu, dia mendengar bahwa di rumah itu terjadi keributan. Sehingga malaikat ini enggan untuk masuk, takut-takut gua kena sasaran. Akhirnya dia pulang lagi dan berkatnya tidak diberikan. Itu sebabnya Mazmur pasal 133 dikatakan, betapa indahnya jika hidup kita bersama itu, kita tinggal bersama, bisa rukun. Tapi untuk bisa rukun, harus terbangun kesehatian itu. Karena ketika ada kesehatian, ada Allah hadir di tengah-tengahnya, dan kita bisa mencerminkan Allah itu karena apa? Ketika umat Tuhan hidup dalam kesatuan, itu menjadi bukti nyata kehadiran Tuhan, karena kesatuan hati akan menggambarkan pribadi Allah yang penuh harmoni. Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus nggak pernah cekcok. Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu selalu bekerja bersama-sama dalam sebuah kesatuan yang utuh. Tidak terpecah-pecah. Sehingga pada awal manusia diciptakan, maka Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berkata, baiklah kita. Baiklah kita. Bukan baiklah aku, baiklah kita bersama-sama. Menjadikan manusia serupa dan segambar. Serupa dan segambar seperti apa? Kalau masing-masing ada pribadi tadi punya gambar diri yang berbeda-beda. Kalau kita punya anak yang satu gambar diri ayah A, gambar diri ibu B, anak ini mau yang mana? Dan dia akan mengalami kebingungan, yang mana saya seharusnya. Jadi kesatuan hati itu penting karena kita menghadirkan Tuhan, dan tahu bukan? Kalau Tuhan hadir di situ, ada damai sejahtera di dalamnya, ada keharmonisan di dalamnya, ada sesuatu yang baik di dalamnya.
Itu sebabnya Yesus dia berdoa kepada Bapa agar murid-muridnya, kita sekalian itu bisa bersatu. Dengan kita bersatu, dunia akan melihat bahwa aku ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku. Maka 1 Yohanes pasal 2 itu berkata, jika orang atau kamu mengaku kamu ada dalam Tuhan, maka kamu wajib katanya. Wajib, enggak sunnah. Wajib hidup sama seperti Allah telah hidup, Yesus telah hidup. Ada dalam kesehatian, kesatuan. Kenapa? Yesus berkata, apa yang aku lakukan tidak aku lakukan dari diriku sendiri. Aku melakukan apa yang aku lihat dari Bapa, dan aku mengatakan apa yang Bapa mau untuk aku katakan. Seia sekata. Rasul Paulus menasihatkan dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu sehati sepikir. Dan bagaimana supaya kita memiliki kesatian kesepikiran tadi? Kita masing-masing punya kemauan, keinginan. Tapi dikatakan supaya kita mengenakan apa? Pikiran dan perasaan yang ada pada siapa? Bukan pada saya, bukan pada kamu. Tapi apa yang ada pada Tuhan. Jadi kita punya satu, apa kata Tuhan? Sumbernya satu. Bukan apa kata orang. Bukan apa kata saya. Bukan apa kata kamu. Tapi apa kata Tuhan? Apa perasaan Tuhan ya kalau seperti ini? Apa perasaan Tuhan ya kalau jemaatnya, kalau di gerejanya, itu tidak memiliki kesehatian. Lu boleh ngomong A, B, C, D. Saya tetap jalan seperti yang saya mau. Kita nggak pernah bisa sehati. Kamu, saya. Kita nggak pernah sehati. Dan kalau seperti itu, bagaimana kita bisa mencerminkan bahwa itu adalah Tuhan ada di tengah-tengah? Bagaimana itu menjadi sebuah kesaksian? Jemaat mula-mula, jiwanya makin tambah. Mereka dikatakan disukai semua orang. Karena tiap-tiap hari mereka membangun kesatuan. Dengan sehati. Ya, tiap-tiap hari dengan sehati. Kalau nggak salah ayat 46 dari Kisah Rasul pasal 2. Dengan sehati. Kemudian Kisah Rasul pasal 1 juga berkata, dengan sehati mereka berkumpul menantikan Roh Kudus, janji yang dijanjikan oleh Allah. Dengan sehati sepakat kita sama-sama. Ada banyak firman yang kita dengar. Ada banyak nasihat yang kita dapatkan. Tapi jika kita semua itu mengabaikan dan kita jalan, nyanyi bisa suka-sukamu Tuhan. Tapi praktek hidup suka-sukaku Tuhan. Maka Tuhan bilang, umatku memuji aku dengan mulutnya. Tapi hati. Hatinya nggak nyambung. Hatinya nggak connect. Sehati itu sama chemistry sama enggak ya? Hah? Sama enggak? Halo? Sehati sama chemistry sama enggak? Ibu-ibu bahasa chemistry ngerti enggak? Tinggian ya? Chemistry itu bahasa yang lebih sederhana apa ya? Ya memang itu ya yang saya tahu. Saya juga bingung mau pakai sederhana apa lagi gantinya. Chemistry. Tahu nggak?
Kalau saya sama Samuel nggak pernah punya chemistry, kita bisa ribut terus nih. Cocok ya. Ada kecocokan ya, betul ya. Ada kecocokan. Dia kedip aja gue udah ngerti deh, kedipannya apa artinya. Itu punya chemistry. Udah cocok kita. Dia ngomong A, oh aku sudah tahu nangkep maksudnya dia apa. Punya chemistry, ada terbangun koneksi hati dengan hati, segala sesuatunya. Dibilang sama, ada kesamaan tapi ada perbedaan. Tapi yang jelas beda. Kita butuh kesatuan hati, ada sebuah usaha, ada sebuah komitmen. Dan nanti kita tahu bagaimana kita membangun kesatuan hati itu. Tapi sekali lagi yuk kita sama-sama di gereja, di keluarga, di pekerjaan, di mana aja. Jika kita mau jadi lebih dari pemenang, nggak cuma jauh tuh kata-kata itu dalam praktek, nggak mendarat dalam hidup kita. Kita selalu gagal. Kenapa? Karena nggak ada terbangun kesatuan tadi. Allahnya nggak ada. Kuncinya ada Allah. Begitu ada Allah hadir, ada kemenangan. Betul nggak? Bangsa Israel umatnya dikit kecil. Bahkan kalau mau gede-gede, Tuhan cuma buktikan. Nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau menang dia sombong. Dia pikir gara-gara dia. Pilih lagi. Sampai berapa tuh pasukannya yang bisa menangkan peperangan? Paling kecil berapa yang dicatat Alkitab? Pasukannya untuk berperang berapa orang? Halo, ibadahnya mana? 300. Cuma 300 lawan puluhan ribu. Untuk membuktikan bahwa Tuhan yang berperang dengan mereka. Ganti mereka. Ada Tuhan, hadirkan Tuhan. Itu sebabnya kenapa tabut perjanjian Allah itu penting. Di tabut itu ketika dia dihadirkan dalam ada orang ketakutan banget gara-gara nggak sengaja dia nyentuh karena itu tabutnya mau jatuh. Oh itu nggak bisa sembarangan. Nggak boleh sampai dia dihukum mati. Sampai Daud takut. Waduh kalau kayak gini celaka kita. Udah nggak mau aku dengan tabut ini. Tapi nggak ada tabut Allah, nggak ada kehadiran Tuhan. Yang terjadi bukan lebih dari pemenang, boro-boro lebih dari pemenang. Menang aja kagak. Jadi yuk kita bangun kesatuan hati itu karena kesatuan hati itu akan mencerminkan kehadirannya Allah. Hadirkan Allah dalam hidup kita. Hadirkan Allah dalam rumah tangga kita. Hadirkan Allah dalam gereja kita. Hadirkan Allah di dalam. Dan berikan dia sebuah keleluasaan untuk berkarya mengerjakan apa yang dia mau dan bukan apa yang kita mau. Izinkan Roh Kudus berkarya dan tidak mengeraskan hati dan terus cuma mementingkan apa yang kita mau. Yang kedua, kesatuan hati akan membuat apa? Relasi hubungan jadi harmonis. Dan karena itu baru diberkati Tuhan. Kalau gereja ini mau diberkati Tuhan, tampilkan kehidupan seperti jemaat mula-mula. Anggota jemaatnya hidup rukun. Mereka sehati. Nggak berkeluh kesah, aduh sibuk aku, nggak bisa aku begini. Alkitab menulis tiap-tiap hari loh mereka. Bergiliran, ada komselnya, ada kaselanya. Memecahkan roti, terima pengajaran, terbuka mau diajar. Nggak merasa diri sudah pintar dan banyak pengetahuan. Dan aku nggak perlu lagi itu.
Bahkan kita belajar untuk ngajarin. Kesatuan hati adalah salah satu kunci untuk membangun relasi yang harmonis. Baik dalam keluarga, gereja, maupun komunitas dimanapun kita ada. Mazmur 133 menegaskan bahwa Tuhan memberkati kehidupan yang penuh kesatuan, harmonis, dan damai. Karena dalam kesatuan setiap orang merasa diterima, merasa dihargai, dan ada kasih, pengertian yang mengalir, maka bisa meminimalkan kerikil-kerikil yang terjadi, konflik, pertentangan, dan akan membuat sebuah hubungan itu nyaman, mempererat, dan akan membuat kita bisa mengerjakan bersama-sama. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Dan kita tahu bersama kita bisa. Bersama kita akan mampu bisa mengerjakan lebih cepat. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ada banyak kita ini hubungannya tidak punya sesuatu yang cukup membangun. Atmosfer sebuah komunitas tidak sehat. Kalau orang ngelihat kayak gitu, kira-kira senang nggak ada di dalamnya? Tapi sekali lagi, jemaat mula-mula, kenapa mereka disukai semua orang? Hal yang sulit dan paling sulit digambarkan. Kalau udah bicara tentang apa? Apa nih? Hepeng. Ya? Udah bicara soal duit. Udah bicara soal uang, harta benda. Itu udah sulit orang disatukan. Bahkan anak sama orang tua akan bisa saling menjatuhkan, ya, memenjarakan, menjebloskan. Ada banyak kan? Itu orang-orang yang kaya, yang punya rumah duka, ribut. Bahkan gereja juga gitu loh. Karena asetnya begitu luar biasa. Antara anak dengan orang tua. Sampai terjadi perpecahan yang luar biasa. Tapi gereja mula-mula, mereka punya karunia kemurahan hati. Karena terbangunnya sesuatu memotivasi mereka. Hubungan yang relasi tadi itu baik. Membuat mereka seperti kalimatnya. Apa yang aku punya milik kamu dan milik bersama. Ada kemauan untuk sharing, ada saling menolong, saling membantu. Enggak ada iri hati. Yang ada apa yang bisa saya bantu buat kamu. Gak usah disuruh, ada inisiatif. Saling melengkapi. Sehingga kata firman, supaya ada keseimbangan. Kalau seimbang itu enak. Kalau berat sebelah itu enak. Ada keseimbangan. Hidup kita perlu ada keseimbangan. Jasmani, rohani. Waktu-waktu kita juga perlu ada keseimbangan. Segala sesuatu perlu ada keseimbangan. Seimbang itu baik. Seimbang itu membuat kita tidak jatuh. Tapi seringkali orang tidak memiliki itu. Lebih menekankan sesuatu lebih berat daripada hal yang lainnya. Yang ketiga. Apa? Kesatuan hati membawa kekuatan. Masih ingat yang pertama tadi apa ya? Mencerminkan kehadiran Tuhan. Kedua, iya, hubungan ya, relasinya jadi harmonis dan diberkati. Yang ketiga, bahwa kesatuan hati akan membawa kita kuat. Bersatu kita, bercerai kita, boro-boro lebih dari pemenang. Enak aja nyanyinya. Kita lebih dari pemenang. Untuk sehati aja nggak bisa loh. Kesatuan hati membuat kita
lebih kuat dalam menghadapi tantangan apapun juga. Apapun akan bisa kita hadapi ketika kita bersama. Saya ingat satu simbol kemenangan SBY, presiden yang lalu mantan, waktu kampanye dari periode pertama maupun periode kedua. Kalimatnya apa? Masih ingat gak? Apa tuh? Semboyan dia. Kalimat kampanyenya. Bersama kita bisa. Itu saya ingat tuh. Walaupun saya tidak pilih dia. Bersama kita bisa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau kita bersama dengan Tuhan, semua bisa. Kita akan tidak mudah dipecah belah. Pengkhotbah 4 ayat 12 menegaskan bahwa tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Kalau satu akan mudah. Jadi cara iblis untuk mengalahkan kita agar tidak lebih dari pemenang. Kira-kira apa? Saya biasa baju di laundry. Kalau di laundry biasanya dia punya tanda. Ada tanda di sini, dijahit gitu ya. Itu kode dia gitu kan, supaya ini nggak salah. Kemudian dicocokkan dengan bond. Tapi setelah di laundry kan kita terima tandanya masih belum dibuang sama laundrynya, bukan ya? Kita terima dalam keadaan kayak gitu. Nah itu ada benang kayak kenur gitu, yang kadang biasanya cuma satu. Kalau satu, cara saya mematahkannya apa? Ah, itu mah nggak usah bilang pakai alat bantu, ini pakai tangan. Gimana? Ah, satu-satu. Saya mengurainya satu-satu, saya copotin satu-satu. Itu kan ada kaitannya gitu sama panjang gitu ya. Kayak T gitu ya. Nah, yang T-nya ini kan kalau saya patahkan satunya kan bisa lepas begitu. Kan keluarkan. Jadi saya patahkan yang satu, tapi kalau dia yang begininya ada 3, buat saya makin susah. Jadi saya urai satu-satu, saya patahin. Tek, tek, tek. Jadi memudahkan itu cara iblis ya itu tadi. Ya dia di domba. Satu-satu diurai. Dipecah supaya jangan pernah bersatu. Supaya nggak pernah ada kesatuan. Karena ada kesatuan. Yuk hadirkan Tuhan, ada kekuatan. Ada backing. Jangan main backingan dong, kata iblis. Jadi ada kekuatan. Yuk, gereja ini akan kuat, sehat, maju. Jika kita semua punya kesatuan hati. Yang keempat, kesatuan hati ini dia membuat tujuan kita jadi jelas. Kalau kita pengen pergi, dulu saya sering ajak makan anak-anak, pergi, kemudian kita punya selera berbeda-beda, pengen makan kemana aja kita juga bingung. Baru nentuin mau kemana, gitu loh. Saya condong seafood. Apalagi kalau dalam rumah ada yang suka daging kan ya. Yang satu dia pengen daging, yang satu pengen seafood. Saya pernah dengan teman peserta Holy Land. Waktu kami pergi makan bersama di acara di luar daripada itu. Dia suka daging, saya suka ikan.
Kita pilih ke restoran mana perginya. Tapi saya memilih mengalah. Jadi saya ikutin yang dia mau. Supaya kita nggak bingung. Tapi kalau saya ngotot dengan yang saya mau, dia ngotot dengan yang dia mau. Yang ada begini, paling enggak, gue udah sampai di situ, dia nggak mau makan, cuma kita yang makan. Enak nggak? Gak enak. Gak enak. Kemudian komennya nggak enak lagi. Ya itu kan pilihan lu. Gue kan maunya nggak begini. Ribut jadinya. Makanan dari enak jadi nggak enak. Karena ributnya. Nah, kesatuan hati akan membuat tujuan yang kita mau capai itu apa? Jelas. Satu tujuan kita mau kemana. Baru akan memudahkan pencapaian tujuan bersamanya. Tanpa kesatuan hati, setiap orang akan berjalan menurut kehendaknya sendiri. Ketika ada kesatuan, semua akan bergerak bersama dalam satu visi dan misi. Ketika saya sampaikan kalau ada jemaat yang nggak hadir hari ini, perhatikan, ini masih bangkunya, masih ini. Kapan penuhnya? Ini mau Natal loh. Terus jadi kita nggak punya kesehatian. Yuk boleh ngomong, lu kasih renungan lah, lu mau kasih apa? Ya gue tetap cuek aja. Nggak pernah ada, nggak pernah bisa. Lu mau ngomong, berbusa, mau khotbahin gue, tetap aja. Kenapa? Kita nggak ada kesehatian. Kita mau rapat, kita mau apa terserah lu, mau rapat kayak apa. Tetap aja habis itu kita selesai. Jalan masing-masing. Gak ada progres. Karena setiap orang akan berjalan menurut kehendaknya sendiri. Tetapi ketika ada kesatuan, mereka akan bergerak. Kalau kereta itu gerbongnya banyak, ada 2 lokomotif. Kereta itu selalu ada 2 lokomotif, betul nggak? Di ujung satu. Betul nggak sih? Karena relnya kan nggak bisa dipindahin. Giran begitu mau ini kan nggak. Dia kan nggak bisa muter manuver giran mau belok begitu arah ke sana, kan nggak. Bedanya begitu arah mau ke sana, lokomotif yang di sana kepala itu yang dipakai. Ketika mau ke sini, lokomotif yang di kepala ini yang dipakai. Perhatikan deh. Coba dua-duanya ada 2 masinis di sana. Yang sana jalan, yang sana jalan. Yang terjadi apa? Nggak nyampe ke tujuan, pecah bukan? Dan terjadi kecelakaan. Yang satu izinkan dia memimpin. Izinkan dia drive, menyetir, mengemudi, membawa kita. Gerbongnya ikut. Kita mau kemana sekarang? Stasiun Senen. Jangan ke Manggarai. Kita akan bisa cepat nyampe-nya. Kalau dulu saya ingat banget semua yang saya capai di rumah, apa yang saya capai dulu sama anak-anak kita, saya ajar, kamu mau apa, kita doa bersama. Minta sama Bapa, sehati. Ya, hal ini menunjukkan bahwa kesatuan akan membuka pintu. Kisah Rasul tadi saya bilang, ya, mereka sehati. Karena mereka sehati, Roh Kudus hadir, memulihkan keadaan, dan mereka diubah. Dari situ jemaat bertumbuh. Khotbah Petrus yang tadinya menyangkal, begitu dia bangkit ngomong, 3.000 lebih orang dengerin dan bertobat. Katanya tambah lagi 5.000. Tiap-tiap hari
jumlah mereka semakin bertambah. Kekristenan paling sulit. Gereja-gereja paling sulit untuk disatukan. Mereka membangun apa yang mereka bangun. Mereka berlomba satu dengan lainnya. Berkompetisi mencari jiwa. Bahkan sampai ada gembala dengan gembala ribut karena bilang jiwa gue, jemaat gue lu ambil ya. Sampai ribut. Banyak orang jadi pendeta cuma buat jadi lahan bisnis. Bukan murni pelayanan. Terjadi pergeseran. Ketika terjadi pergeseran, kepentingan kita berbeda lagi. Manusia disatukan dengan satu kepentingan yang sama. Partai A, partai B bisa oposisi. Tapi ketika ada satu kepentingan yang sama, dia bisa jadi koalisi. Kita tahu bahwa Matius 18 ayat 19 ada sesuatu rahasia firman di mana kesehatian itu begitu powerful. Dan lagi aku Yesus pada waktu itu berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sehati, agree on bahasa Inggrisnya, setuju sama-sama, meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Apa yang kita inginkan? Tuhan kasih jalan paling efektif. Sehati, sepakat. Nah, bagaimana membangun kesatuan hati tadi? Saya cepatkan. Satu. Apa? Ya, rendah hati dan tidak egois. Seperti tadi, itu yang saya lakukan. Saya tahu kamu suka daging, saya nggak suka sebenarnya, saya suka ini. Nggak apalah, kita pergi ke tempat steak, kita makan daging. Rendah hati. Orang yang rendah hati itu bukan berarti dia kalah, cemen. Enggak, justru dia hebat. Orang yang mau mengalah itu luar biasa. Karena banyak orang gak mau ngalah. Dia ngomong keras, satu lagi keras lagi. Dia makin keras lagi, yang satu makin keras lagi. Ego, kenapa? Mungkin nanti perlu kita merenung firman. Apakah cemburu itu tanda kasih? Saya pertanyakan kepada komunitas alumni ketika saya khotbah. Nanti kalau mau dikhotbahin. Firman Allah Filipi 2 ayat 34. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ada kepentingan, sekali lagi, kita disatukan oleh karena adanya kepentingan yang sama. Sekarang buat gereja di sini, kepentingan kita apa sih?
Bukan untuk saya nggak perlu, saya udah banyak gagal. Kalau kita melayani, itu bukan karena saya, bukan. Sama sekali enggak. Saya pun melayani untuk siapa? Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang kita ini apa? Kawan. Bukanlah kawan apa? Sekerja. Sekerja siapa? Bukan saya, bukan kamu. Sekerjanya Allah. Kenapa Yesus berkata, tuaian begitu banyak tapi pekerja sedikit? Enggak ada yang sehati mau. Punya kepentingan atas pekerjaan Tuhan. Mereka cuma memikirkan dirinya, keluarganya, kesibukannya, bisnisnya, apapun juga untuk dirinya. Padahal dia ada, lahir. Itu siapa yang karuniakan kehidupan. Bisa, punya kemampuan, bisa belajar, bisa ini. Emang cuma kalau enggak dari Tuhan yang ngasih. Kan saya pernah bilang bersaksi, kalau saya ceritain lagi katanya berulang-ulang. Gimana saya kepengen pergi ke luar negeri dengan kemampuan uang yang saya punya. Tapi saya lupa satu hal. Seperti sebelumnya saya ingat, ini semua karena kasih karunia. Maka paspor saya diumpetin. Saya nggak bisa pergi. Ada orang, rombongan pertama saya, dan seharusnya sederet dengan saya di bangku. Dan saya ada di posisi tengah. Saya ingat banget pada waktu itu, pertama kali saya ke Holy Land. Di bangku tengah itu ada 4 bangku. Dia ada tiga kolom, 3 baris, 1 baris tengah, dan ini karena pesawat besar Emirat. Nah, di ini sebelah saya tuh ceritanya, kenapa kosong ini? Harusnya bangku itu nggak ada yang kosong. Ada yang udah bayar lunas, tapi malam jatuh nggak bisa berangkat. Harusnya dia sudah berangkat. Jadi ada orang-orang yang nggak dapat kasih karunia untuk berangkat walau sudah bayar lunas. Dan pasti angus karena itu sudah hari-hari. Tapi saya dapat kasih karunia bisa berangkat. Bahkan dapat kasih karunia. Dia disingkirkan tidak berangkat supaya saya sepanjang tengah malam itu, karena biasa kita berangkat pagi dini hari pukul 00 sampai sana pagi hari. Jadi saya tidur tuh, melonjor. Yang satu pindah ke tempat lain, saya dapat 4 kursi untuk saya tidur sepanjang perjalanan. Asoy ya. Bayar 1 kursi, dapat 4 kursi tidur. Kasih karunia. Yang kedua, apa? Banyak orang seringkali nggak bisa sehati karena kurang komunikasi. Mati ya? Saya yang mati nih. Putus. Oh, loading lagi. Oke, sorry. Komunikasi yang cukup dan membangun. Yang kedua apa? Untuk bisa membangun kesatian harus ada komunikasi yang komunikasi yang intens, komunikasi yang cukup, dan komunikasi yang membangun. Yaitu bagaimana? Bicara dengan penuh kasih dan bijaksana. Sampaikanlah kita punya pendapat tanpa menyakiti orang. Banyak orang kadang-kadang maksudnya baik tapi cara bicaranya tidak baik. Udah sakit, akhirnya kita nggak bisa bersatu hati. Kita punya hati yang tetap mau mendengar. Nggak cuma merasa ego tadi, oh saya yang paling benar. Terus hindari prasangka. Jangan dulu prasangka, oh begini, pikiran udah macam-macam tuh. Jangan langsung menilai atau menyalahkan, tetapi mari kita cari klarifikasi. Kalau ada sesuatu yang ingin kita tanyakan dengan cara baik. Kenapa begini ya? Kenapa begitu ya?
Sebelum kita mengambil kesimpulan sendiri, bahkan memvonisnya. Sehingga kita nggak bisa satu. Kemudian jangan merasa diri paling benar. Saya udah paling benar, kamu aja yang salah. Mari kita terima saran yang baik. Open minded. Pikiran yang selalu terbuka untuk sesuatu yang lebih baik. Kita nggak sempurna. Dan tidak seorang pun yang sempurna. Alkitab tulis, semua orang tanpa terkecuali sudah berbuat dosa. Itu kata Alkitab loh. Semua orang sudah berbuat dosa. Ya, bicara penuh kasih, bicara dengan bijaksana. Hindari prasangka, jangan merasa diri paling benar. Agar komunikasi kita berjalan baik. Dengan komunikasi yang berjalan baik, kita bangun saling pengertian dan terjadilah sebuah kesehatian. Bicaralah hal-hal yang perlu, bukan yang nggak perlu. Yang sifatnya konstruktif membangun. Tapi kalau ini yang saya ngomongin akan bisa menjadi hal yang menghilangkan damai sejahtera, nggak perlu ngomong. Mendingan sesuatu yang positif, yang bisa membuat terjadinya kesehatian. Yang terakhir, sorry. Apa? Yang terakhir apa? Bangun persekutuan doa bersama. Sepertinya sepele persekutuan doa. Di gereja ini kalau mau ada kesehatian jemaatnya harus ikut persekutuan doa. Bukan orangnya cuma itu. Bukan cuma kita segelintir orang, padahal jemaat ini ada. Persekutuan doa adalah media yang sangat penting untuk menyatukan hati, karena di sana kita menaruh fokus sama-sama kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dengar suaranya, terima hikmat pencerahan daripadanya. Doa adalah fondasi yang menguatkan hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Ketika kita berdoa bersama, hati kita dilembutkan oleh Roh Kudus sama-sama, maka kesatuan pun akan semakin kokoh. Salah satu strategi iblis adalah mematahkan orang bersekutu di dalam doa bersama. Kita bisa doa masing-masing. Tapi masing-masing dan bersama itu beda. Ketika bersama menyatukan, sepakat kita berdoa untuk sesuatu, Bapa di surga mengabulkan. Dalam keluarga doa bersama. Dalam gereja doa bersama. Di pekerjaan kantor ada yang rohani. Sebelum mulai pekerjaan pagi hari, orang-orang yang percaya berdoa untuk perusahaannya. Agar perusahaan ini makin maju. Karena kemajuan perusahaan adalah kemajuan saya. Betul enggak? Perusahaan makin bangkrut, kita dipecat. Di situ kita bisa saling menguatkan. Kita melatih. Nanti saya akan lanjutkan dengan khotbah berikutnya. Memelihara kesatuan roh. Apakah kesatuan roh dengan kesatuan hati sama? Sama enggak? Ya, nanti kita bicara. Dan kita akan melihat
sisi ini. Setelah satu kesatuan hati, kita akan bicara kesatuan roh. Jika ini tercipta, diaplikasikan, kita ngalamin perubahan. Tapi kalau masing-masing tetap mau jalan sendiri, ya sudah. Kita akan seperti ini. Terakhir slide saya supaya ada kesatuan hati apa? Bagi keluarga-keluarga. Jangan biarkan perdebatan pendapat jadi alasan perpecahan. Ada hal yang perlu diributkan kalau yang prinsip. Tapi ada hal yang tidak prinsip nggak perlu diributkan. Iblis mencari kita untuk buat masalah. Jangan kita cari masalah. Udah banyak masalah. Jadikan kasih sebagai dasar dalam menyelesaikan konflik. Tidak lihat kepentingan kita, tapi lihat kepentingan dia. Kemudian dalam gereja, yuk fokus pada tujuan bersama. Apa sih yang kita mau capai di visi ini? Jadi gereja misi. Gereja yang mengemban sesuatu yang menyadari gereja ini ada bukan buat dirinya sendiri. Gereja ada hadir menjadi berkat buat lingkungan. Sebelum mampu menjadi berkat buat lingkungan, dia memberkati jemaat yang hidup di sini. Tapi nggak berarti cuma dari aku, oleh aku, untuk aku. Tapi kita sama-sama terpanggil, gereja ini adalah saya dan saudara. Kita nggak fokus di antara kita doang. Ngurusin cuma ini doang. Tapi gimana ini bisa dampak keluar. Sehingga banyak jiwa makin dimenangkan. Gunung Sari bagi Kristus. Amin. Lingkungan berubah. Tapi kita ribut, kita masih sibuk dengan di sini, masalah di sini. Jangankan dengan jemaat, kadang-kadang pengurus aja udah bermasalah. Sehingga kita lupa fokus kita terabaikan. Fokus kita cuma satu kok. Gimana memuliakan Tuhan. Supaya segala sesuatu itu apa? Supaya Bapa dimuliakan. Ini enggak ada kaitan dengan saya. Ini enggak ada kaitan dengan kamu. Ini bukan soal kepentingan pribadi atau sebuah kelompok tertentu. Ini kepentingan Tuhan. Harusnya orang-orang cinta Tuhan, kita sama-sama. Gereja ini apa kelemahannya? Yuk sama-sama kita bantu menutupinya. Sebagai satu keluarga yang terpanggil, satu Bapa, satu baptisan, satu tujuan, satu kasih. Kata firman Tuhan. Di pekerjaan, yuk bangun hubungan kerjasama yang baik, yang sehat, dengan saling menghormati perbedaan di antara teman, perbedaan agama, keyakinan, berusaha saling mendukung, nggak ada gontok-gontokan, bersaing sehat. Bukan dengan memfitnah dan lain sebagainya. Berani berbagi ilmu. Orang yang berani berbagi ilmu, dia orang hebat. Tapi kalau dia nggak berani, berarti dia cuma bisanya itu doang. Begitu orang lain bisa, dia takut kehilangan. Kenapa? Rupanya dia cuma kecil. Tapi orang berjiwa besar, dia akan terus menggali ilmu. Berbagi, melengkapi supaya orang lain makin maju. Dia makin maju, saya nggak repot. Dengan begitu saya bisa lebih fokus lagi makin maju. Ini yang penting. Saya dorong jemaat makin maju. Tapi semua kembali kepada saudara. Saudara percaya saya? Saudara tidak percaya? Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit diri. Kita angkat lagu pujian. Saya ingin lagu yang senang. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Ketika ada kesatuan hati pada saat kita memuji Tuhan, kita menghadirkan Tuhan di dalamnya. Dan ketika Tuhan hadir, Paulus dan Silas dalam penjara
tempat yang tertutup sekalipun bisa terbebas terlepas. Orang-orang yang terikat terbebas terlepas. Kita mengalami masalah, kita mendapatkan sebuah solusi. Ada kekuatan baru yang Tuhan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, yuk bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Bolehkah kita bergandengan tangan? Yuk bergandengan tangan. Haleluya, amin. Dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Siapa yang biasa ada di bangku sebelah saudara yang hari ini nggak hadir? Maukah kita komitmen buat mereka bisa hadir minggu depan? Siapa di antara saudara yang tahu teman-teman yang nggak hadir ke gereja udah lama? Maukah kita juga punya kesatuan hati? Ajak mereka untuk datang kembali. Semua bukan untuk kita. Semua demi kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam persekutuan doa bersama, kita melatih adanya kesehatian yang terbangun dan kesatuan roh. Kami tahu Engkau rindu kami bersatu. Kami tahu Engkau mau kami bersatu. Bahkan Engkau berdoa untuk kami bisa bersatu. Dengan kesatuan kami mencerminkan kehadiran Engkau di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata, jika ada 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka.
Kami perlu hadirkan Engkau dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan dalam gereja-Mu di tempat ini. Oh, ada roh-roh yang seringkali ingin memecah belah. Ada hal-hal yang sulit untuk dapat kami bergandengan tangan bersatu, karena itu akan mendatangkan kekuatan buat kami. Ada banyak hal-hal yang seringkali membuat kami tidak bisa bekerja sama. Yesus, kami tahu perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara, melawan roh-roh jahat. Yesus, tolong kami. Yesus, tolong kami. Yesus, tolong kami. Oh, satukan kami. Seperti Engkau dan Bapa adalah satu, demikian pun biarlah kami umat-Mu bersatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Hamba-Mu selesai untuk berbicara dengan segala kekurangan, keterbatasan. Biarlah Roh Kudus akan menolong setiap kami, sehingga benih firman-Mu yang telah ditabur mengerjakan apa yang Bapa kehendaki dalam pribadi kami, sehingga kami bisa melihat mereka adalah kawan sekerja kami, kawan sekerja Allah yang bersama-sama untuk membangun kerajaan surga di bumi, di gereja kami. Berkati jemaat-Mu yang telah datang, yang telah mendengar firman. Biar atmosfer kesatuan itu terjadi di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang mau terima firman Allah, sekali lagi yang mau terima firman Allah, katakan.